sudah siap untuk memulai perjalanan yang tak terlupakan? Cepat, lubang cacing akan tertutup. Coba saya lihat, sabuk pengaman. Sedikit kelebihan muatan. Coba saya sesuaikan sadarannya untuk Anda. Saya harus membersihkan Anda sehingga Anda tidak mencemari bumi dengan kuman. Bersiaplah. 3, 2, 1. Sudah 10 tahun sejak turunnya wahyu pertama. Meskipun dianiaya tanpa henti dari Quraisy, Nabi Muhammad masih terus menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau baru saja sampai di Taif dengan harapan tinggi Islam akan diterima dengan baik di sini. Sayangnya pemimpin Taif menolak kesana dan mereka menghasut sekelompok orang miskin untuk memaksanya keluar dari. Sepatunya dipenuhi dengan darah. Hatinya hancur, namun beliau berdoa, "Kepadamu Tuhan, aku mengungkapkan kelemahanku, kekuatanku yang terbatas dan penderitaan yang harus aku terima." Yang terjadi selanjutnya adalah keajaiban yang menakjubkan. Ini adalah Ka'bah yang suci. Nabi Muhammad sedang tidur di dalam hijir Ismail. Malam ini akan dikenang di sepanjang masa oleh langit maupun bumi, karena Nabi Muhammad akan naik ke langit yang tidak pernah dicapai oleh seorang pun sebelum maupun sesudahnya. Buruk datang dari surga sebagai tunggakan untuk Nabi, namun akan dibawa kemanakah dia? Ini adalah Yasrib, sebuah kota yang sebentar lagi disebut Madinah. Jibril menyuruh Nabi untuk berdoa di sini dan mengatakan bahwa tempat ini yang akan menjadi tujuan hijrahnya. Ini adalah Gunung Merah, di mana Nabi Musa alaihissalam dimakannya. Meskipun di dalam makannya dia masih berdoa. Ini adalah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, kiblat pertama orang Muslim. Seperti ayat dalam Al-Quran yang mengatakan, "Maha suci Dia yang membawa hambanya dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan sekelilingnya telah kami berkati." Nabi Muhammad mengikat buruknya ke tembok ini, yang sekarang dinamakan Tembok Al-Bulog. Perjalanan Isra telah berakhir. Jangan khawatir, masih ada perjalanan menakjubkan lainnya. Di sini, Nabi Muhammad melaksanakan 2 rakaat sholat dan diikuti oleh nabi-nabi lainnya. Ini adalah kehormatan besar karena dia nabi yang terakhir. Sekarang perjalanan Mi'raj dimulai. Malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad bersamanya dan mereka naik ke langit bersama. Berapa menit, Pak? Setibanya di langit pertama, Jibril memintanya untuk masuk. Percakapannya sebagai berikut. "Siapa kamu?" Jibril. "Dengan siapa kamu?" Muhammad. "Apakah dia sudah menerima wahyu?" "Sudah."
Begitu masuk, Nabi Adam alaihissalam menyapa Nabi Muhammad, "Selamat datang putra yang soleh dan saudara yang soleh." Di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Muhammad berkata, "Aku paling dekat dengan Isa, putra Maryam, di antara seluruh manusia di dunia dan di akhirat." Nabi-nabi adalah saudara seiman, berbeda ibu, namun agama mereka sama. Demikian pula nabi-nabi lainnya menyambut beliau ketika dia memasuki setiap langit. Yusuf, Idris, Harun, dan Musa, keselamatan atasnya. Ketika Nabi Muhammad sampai di langit ketujuh, ayat dari Nabi Ibrahim alaihissalam menunggunya di sana dengan punggung menyentuh Al-Bait Al-Mamur yang dikunjungi setiap hari oleh 70.000 malaikat, yang mana malaikat-malaikat tersebut tidak akan kembali untuk mengunjunginya lagi. Ini adalah Sidratul Muntaha, pohon yang diberkahi di surga dengan keindahan yang tiada tandingnya. Di sini Allah menugaskan umat Islam untuk sholat 50 kali sehari. Nabi Muhammad meminta Allah untuk melimpahkan nikmat kepada umatnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari, dengan setiap sholat mendapat 10 rakaat. Setelah Mi'raj, umat Islam melakukan sholat pertama kali menghadap Masjid Al-Aqsa sebelum kiblat berganti ke Ka'bah. Masjid-masjid dan lahan-lahan yang Anda lihat di sini semuanya termasuk Masjid Al-Aqsa. Tahun yang lalu, Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsa. Saat ini keinginan untuk berkunjung ke sini merupakan impian setiap orang Islam di seluruh dunia. Semua umat Islam ingin terhubung dengan tanah yang suci ini. Oh tidak, lubang cacing tidak stabil. Kita harus kembali dengan cepat. Tolong jangan mematahkan lengan saya yang lain dan munculkan ketika saya selesai berhitung. Siap? 3, 2, Saya bersyukur Anda kembali dengan selamat. Saya pikir saya butuh istirahat. Anda sekarang dapat melepas headset. Terima kasih.